Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Suhairwansyah akan menjelaskan tentang rancang bangun jaringan fiber optik. Apa itu fiber optik? Jaringan fiber optik adalah media transmisi fisik penyalur informasi dan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan konsep hukum optik. Struktur fiber optik. Yang pertama ada bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya sekitar 2 sampai 50. Diameter serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Yang kedua ada bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung membuat serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 sampai 250. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali ke core. Yang ketiga ada bagian coating buffer. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. Coating ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua pengguna fisik yang mungkin terjadi, misalkan lengkung dan kabel, kelembapan udara dan kabel. Yang keempat ada bagian strength member atau outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strength biasanya member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik secara langsung. Kelebihan fiber optik yang pertama kecepatan transmisi yang tinggi 1 GB dan dapat mencapai jarak yang jauh. Yang kedua, tahan terhadap karat. Yang ketiga, ukuran kabel kecil dan fleksibel. Yang keempat, tidak terganggu oleh gelombang elektromagnetik dan radio. Yang kelima, mungkin konsleting karena tidak mengandung aliran listrik. Yang keenam, minimalkan distorsi. Lalu ada kekurangan fiber optik. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan fisik. Yang ketiga, kerentanan patah. Yang keempat, memerlukan pemantauan dan perawatan yang intensif. Yang kelima, rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Dan yang keenam, keterbatasan jarak. Lalu di sini kita bisa lihat adapun warna-warna kabel fiber optik. Lalu ada alat dan bahan fiber optik. Yang pertama ada fusion splicer. Dalam instalasi fiber optik jarak jauh atau dalam cakupan area yang cukup luas, tentunya diperlukan lebih dari seutas kabel fiber optik. Untuk menyambungkan kabel-kabel tersebut, dibutuhkan sebuah alat khusus yang disebut dengan fusion splicer. Yang kedua ada fiber stripper atau miller. Sebelum disambungkan, lapisan-lapisan kabel harus dikupas terlebih dahulu. Lapisan-lapisan tersebut jika diurutkan dari yang paling luar. Yang ketiga ada fiber cleaver. Untuk memotong untalan kabel fiber optik diperlukan sebuah alat khusus yang disebut dengan fiber cleaver. Alat ini memastikan hasil proses memotong yang presisi tanpa merusak bagian inti dan cladding pada kabel. Yang keempat ada optical power meter atau sering disebut dengan OPM. Setelah proses instalasi fisik jaringan serat optik telah teknisi akan mengukur kekuatan transmisi sinyal optik yang masuk pada jaringan menggunakan optical power meter. Lalu yang kelima ada optical time domain reflectometer atau sering disebut dengan OTDR. Peralatan selanjutnya yang dibutuhkan dalam proses instalasi jaringan fiber optik adalah perangkat optical time domain reflectometer atau disingkat OTDR, mirip dengan perangkat OPM. Perangkat ini mengalibrasi instalasi fiber optik. Namun, jika OPM mengukur kekuatan transmisi optik, OTDR berfungsi untuk mengukur parameter fisik pada jaringan. Yang keenam ada optical light source. Pada dasarnya adalah sumber pancaran sinyal
optik untuk menguji rendaman jalur end-to-end. Sinyal yang dipancarkan menggunakan sinar laser dengan klasifikasi tertentu. Yang ketujuh, ada optical fiber identifier atau sering disebut dengan OFI. Alat ini digunakan terutama untuk mendeteksi sinyal arah dan mengidentifikasi frekuensi optik yang dilewatkan melalui kabel. Dan yang terakhir ada visual fault locator atau yang sering disebut dengan locator atau VFL. Untuk pengujian kontinuitas jaringan yang terpasang, teknisi akan menggunakan alat khusus bernama visual fault locator atau sering disebut dengan center fiber optic. Prinsip kerjanya mirip dengan OPM atau OTDR. Namun, perangkat ini mengandalkan sinyal laser berwarna merah untuk mendeteksi adanya tikungan tajam, kerusakan atau kerusakan lain dalam jaringan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.